Menjelang masa akhir waktu perpanjangan penahanan tahap 2 artis Marcella Zalianty yang jatuh 3 Februari nanti, pihak Polres Jakarta Pusat ternyata masih belum melengkapi berkas yang kurang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Itu sebabnya pihak Polres telah mengajukan masa perpanjangan penahanan tahap 3 selama 30 hari untuk artis peraih Piala Citra 2005 itu. Keterangan yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Zulkarnain Adinegara kepada Cek dan Dicek di kantornya Kamis kemarin sekaligus mementahkan isu yang sempat beredar di kalangan wartawan jika penangguhan penahanan terhadap Marcella Zalianty akan dikabulkan Polres Jakarta Pusat. Kan polisi menahan itu 20 hari. Kemudian perpanjangannya melalui kita ajukan ke jaksa penuntut umum 40 hari. Nah, memang nanti habis masanya untuk tersangka Nikola kalau tidak salah menurut penyidik itu tanggal 1 nanti habis. 1 Februari, sedangkan untuk Marcella itu mungkin tanggal 2 Februari. Tetapi penyidik juga sudah mengajukan perpanjangan untuk kedua kalinya ke pengadilan. Yang sesuai aturan hukum, polisi bisa mengajukan perpanjangan 30 hari. Aga Khan, salah seorang pengacara Marcella, tidak membantah jika pada Rabu malam lalu, Ketua Tim Kuasa Hukum Marcella Osek Kaligis datang ke Polda Metro Jaya. Tetapi hal itu bukan untuk mengurus permohonan penangguhan penahanan kliennya. Kedatangan OC merupakan kunjungan rutin untuk melihat kondisi Marcella. OC sana kunjungannya hanya membesuk kliennya aja. Perpanjangan masa penahanan yang telah diajukan oleh pihak Polres Jakarta Pusat mendapat reaksi dari tim kuasa hukum Marcella. Menurut Aga Khan dan Nariska, perpanjangan waktu penahanan terhadap kliennya membuat proses penyidikan makin berlarut-larut. Untuk itu, mereka siap mengajukan surat keberatan. Kita mengajukan tertulis kepada penyidik dan menegur penyidik juga untuk lebih profesional dalam melengkapi berkas ini. Upaya itu kita sudah lakukan, kita sudah menyurat kepada penyidik yang bersangkutan untuk tidak melakukan perpanjangan penahanan. Akan tetapi kita lihat perkembangan di lapangan ini kan ada P19. Kita harapkan P19 itu dapat dipenuhi oleh penyidik sebelum masa perpanjangan itu supaya waktu ini tidak semakin berlarut-larut. Hingga saat ini status kasus Marcella di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masih P19 alias berkas-berkasnya belum lengkap sehingga belum dapat disidangkan. Pihak Polres Jakarta Pusat memang belum bisa melengkapi kekurangan berkas Marcella ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah keterangan saksi dari artis Alexandra Gottardo sebagai pihak yang mengenalkan Agung kepada Marcella, pihak Polres juga harus melengkapi bukti berupa berkas rekaman suara dari handphone Marcella, karyawannya, serta Ananda Mikola. Ya, menurut penyidik begitu akan segera dilengkapi dan akan dikirim kembali kepada jaksa kelengkapannya itu, karena tidak begitu sulit menurut penyidik untuk mencari ngelengkapnya. Kalau tidak salah hanya print outnya saja, print out percakapan antar para tersangka itu. Perihal kabar diloloskannya penangguhan penahanan terhadap Marcella Zalianty sempat mampir ke telinga Partahi Sihombing, salah seorang tim kuasa hukum Agung Setiawan. Meski mengaku tak yakin dengan kabar tersebut, namun Partahi mengaku terus memantau perkembangan kasus Marcella ini. Saya coba memang melihat secara positif, tetapi karena memang pihak masyarakat banyak yang menanyakan, kemudian saya juga datang pada waktu itu ke Polres, kemudian saya tanyakan langsung. Apakah betul ini informasi seperti ini? Malah saya ditantang sama pihak kepolisian. Abang perlu lihat langsung bahwa mereka ada di bawah, ya. Dan Pak Kasat mengatakan kalau para tersangka itu salah satu pun bisa keluar, itu harus ada tanda tangan dari saya, kata Pak Kasat. Saya sampai sekarang tidak ada menandatangani satu pun dari antara ketujuh tersangka itu untuk mereka tuh boleh keluar atau ditangguhkan penahanannya gitu. Untuk itu nggak mungkin mereka tuh seperti yang diisukan bahwa yang satu ada di sana, yang satu ada di sana, itu nggak ada lah. Itu semuanya isu aja. Jalannya penyidikan terhadap Marcella memang terkesan lamban dan berlarut-larut. Hampir 60 hari ditahan, kasusnya masih berstatus P19.
Lambannya proses penyidikan inilah yang kemudian mendatangkan isu jika ada rekayasa dalam proses hukum artis cantik yang gagal memproduksi film Lastri ini. Aku beban gitu loh, kenapa mesti ada begini-beginian sih? Tayangin aja besok semuanya, tayangin! Luna Maya tampaknya tak kuasa mengendalikan emosi saat ditodong wartawan perihal hubungan teman dekatnya Ariel Peter Pan dengan penyanyi Aura Kasih. Artis cantik yang biasanya bersikap santai dan manis itu tiba-tiba meledak meluapkan emosinya kepada pemburu berita seusai menghadiri peluncuran film terbarunya Asmara Dua Diana yang dibintanginya bersama Aura Kasih di Jakarta belum lama ini. Inilah untuk pertama kalinya Luna Maya kehilangan kontrol ketika disinggung perihal hubungannya dengan Ariel yang menyangkut pautkan Aura Kasih sebagai orang ketiga. Tayangin aja besok semuanya, tayangin! Nyampe aja, Buntut dari kejadian Rabu malam itu membuat hubungan pertemanan Aura Kasih dengan Luna Maya memburuk. Padahal Aura baru saja menjalin kedekatan sejak dipasangkan dalam film Asmara Dua Diana. Luna diduga cemburu pada Aura. Atas kabar tak mengenakan itu, Aura pun langsung membantahnya kepada Cek dan Ricek yang menemuinya di Jakarta semalam. Nggak ada beneran nggak ada deh. Aku takutnya ada pemberitaan begini jadi malah bikin aku sama Luna jadi ya gitu, jadi renggang. Aku beban gitu loh, kenapa mesti ada begini-beginian sih? Ya mungkin keselnya karena satu ya, aku tahu dia baru pulang dari Subang habis syuting. Dia bela-belain capek karena subuhnya harus pergi lagi syuting lagi, dia capek langsung ke premier segala macem, bela-belain gitu kan. Terus ditanya ada pertanyaan yang kayaknya aduh ini nggak penting dan mungkin dia lagi banyak masalah juga. Aura sendiri bukan kali ini saja disebut-sebut memiliki affair dengan vokalis grup band Peter Pan itu. Sebelumnya, penyanyi berusia 20 tahun ini pernah dituding sering jalan bareng dengan Ariel. Kabar tersebut muncul lantaran Aura pernah kepergok berada dalam satu mobil dengan pelantun tembang Menghapus Jejakmu ini. Isu tersebut rupanya sampai juga ke telinga Luna yang kini sudah menjadi kekasih Ariel. Aura rupanya merasa tidak enak hati pada Luna sebab penyanyi asal Bandung ini tengah terlibat dalam satu produksi film yang mengharuskan keduanya sering bertemu untuk mempromosikan film terbaru mereka. Ya kalau aku masih nggak sama Luna doang ya, sama yang lain kan karena kan berpengaruh sama keluarga aku atau teman dekat aku atau orang yang lagi dekat sama aku, itu kan ngaruh banget. Jadi mungkin aku lebih ngomong istilahnya jangan dulu berprasangka buruk sebelum dapat buktinya. Kalau benar-benar misalkan teman-teman media di sini lihat aku jam 2 ketangkep gitu foto atau apa, silahkan. Aura rupanya pantas dicurigai sebagai orang ketiga di antara Luna dan Ariel. Ia memang memiliki kecantikan ragawi yang terbilang sempurna. Aura kabarnya pernah didekati secara bersamaan oleh Bam Samsons, Pasha Ungu, serta Ariel Peter Pan. Untungnya, isu pertengkarannya dengan Luna tidak sampai membuat mereka benar-benar bermusuhan. Sejauh ini, keduanya masih menjalin komunikasi dengan baik. Tetap baik. Kemarin juga habis premier film gitu, terus ketemuan, terus ya apa SMS-an segala macam, telepon biasa aja, makanya kita lucu aja, gimana ya udah biarin aja. Sejak dikabarkan menikah siri dengan Ariel Peter Pan, Luna Maya memang menunjukkan sikap sensitifnya perihal hubungannya dengan vokalis Peter Pan itu. Menurut sumber Cek dan Ricek, Luna menjadi pencemburu. Apalagi terkait kabar kedekatan Ariel dengan para artis wanita lainnya. Selama ini, Ariel sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Andara Early, Bunga Citra Lestari, dan terakhir dengan Aura Kasih. Gue juga punya perasaan, tau gak? Tayangin aja besok semuanya, tayangin! Mr. Lova. Itulah aksi si Tarsan cilik Ibrahim Al-Katiri alias Baim saat menikmati mobil barunya. Pencapaian ini cukup mencengangkan mengingat Baim terhitung pendatang baru di dunia hiburan.
ia setidaknya baru beberapa bulan terakhir menjadi bintang layar kaca. Baim populer lewat penampilannya di sinetron stripping Cerita SMA. Awalnya, ia hanya jadi pemeran pembantu, tapi lama-kelamaan, tingkah Baim justru menjadi nilai plus sinetron tersebut di mata pemirsa. Maka jadilah ia bintang utama dengan bayaran jutaan rupiah per episode. Tak heran hanya dalam hitungan bulan, ia sudah bisa membeli sebuah mobil baru. Uniknya, di usia 3 tahun, ia sudah tahu kalau mobil itu dibeli dengan uangnya sendiri. Ceritain dong, Aim kan udah punya beli mobil sendiri, kasih tahu mobilnya. Iya. Saking senangnya punya mobil baru, kini setiap kali jeda syuting, bungsu dari 2 bersaudara ini pasti langsung menuju mobilnya. Kendaraan roda 4 itu tak cuma membantu mobilitas Baim, tapi sudah menjadi rumah kedua. Karena di mobil itu, Baim biasanya bermain dan beristirahat. Mobilnya mobil siapa? Mobil siapa itu? Wah, hebat Aim. Wah, Aim punya duit. Banyak nggak duitnya? Oh, cium dulu dong sama apinya dong. Yuk foto dulu. Apa kampanye sendiri?